Aku menyusul suamiku di luar kota untuk beri dia kejutan tapi tak sengaja ku dengar. Kalau saja istriku itu mati, semua utangku lunas. Aku pergi ku tinggalkan kertas di depan pintu dan 1 minggu kemudian. Sebelum cerita dimulai silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, sinar matahari menerobos lembut melalui celah gorden kamar kecil yang ditinggali Bella dan Randy. Aroma kopi hangat dan roti panggang memenuhi ruang tamu yang sederhana. Bella bergerak pelan, memindahkan roti dari pemanggang ke piring. Tangannya lincah karena pekerjaan itu sudah menjadi kebiasaannya setiap pagi. Ia bukan perempuan yang banyak menuntut. Baginya, memiliki rumah meski kecil, suami yang pulang setiap hari meski kadang lelah, dan kesempatan untuk memasak makanan hangat setiap pagi sudah lebih dari cukup. Bella tumbuh dari keluarga yang terlatih menerima keadaan, sehingga ia terbiasa mensyukuri hal-hal yang dianggap remeh oleh sebagian orang. Di meja makan, tersimpan jam tangan Randy yang selalu ia letakkan sembarangan. Bella tersenyum tipis sambil merapikannya. "Ren, sarapannya siap," panggil Bella dari dapur. Beberapa detik kemudian, terdengar suara langkah kaki Randy. Lelaki itu keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan dan wajah yang masih menyimpan sisa kantuk. Ia melirik Bella, lalu duduk di kursi tanpa banyak bicara. "Pagi," ucap Bella sambil menuangkan kopi ke cangkir Randy. "Pagi," jawab Randy singkat. Meski jawaban itu terasa dingin, Bella tidak mengambil hati. Randy memang bukan tipe pria yang hangat di pagi hari. Ia butuh waktu sebelum pikirannya sepenuhnya terbangun. Sambil menyuap roti, Randy membuka ponselnya dan mengetik sesuatu dengan ekspresi serius. Bella menatapnya beberapa detik, lalu kembali membereskan dapur. Ia tidak ingin mengganggu suasana. "Aku kerja lembur lagi malam ini," ucap Randy tanpa menoleh. Bella mengangguk pelan. "Tidak apa-apa, Ren. Jaga diri baik-baik, ya." Randy hanya menggumam, seolah tidak benar-benar mendengar. Bella tahu pekerjaan suaminya sedang banyak. Ia tidak pernah memaksakan pertanyaan, karena ia percaya bahwa selama Randy pulang dan masih menyebut rumah ini sebagai rumahnya, semua akan baik-baik saja. Pagi itu berjalan seperti biasa. Bella merapikan rumah setelah Randy berangkat. Ia kemudian bersiap untuk pergi bekerja paruh waktu di sebuah toko bahan kue tidak jauh dari rumah. Gajinya memang tidak besar, tapi cukup untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Di toko tempatnya bekerja, Bella dikenal ramah dan teliti. Hari-harinya dipenuhi aktivitas sederhana, menata rak, menghitung stok, membantu pelanggan. Semua dilakukan dengan hati yang ringan. Ketika sore tiba, ia pulang sambil membawa bahan masakan yang ia beli dari uang tip yang ia dapat. Ia selalu menyisihkan sedikit untuk memasak sesuatu yang ia harap dapat membuat Randy tersenyum. Namun, belakangan ini, Randy jarang menunjukkan ekspresi apapun. Ia pulang terlalu lelah, makan dengan tergesa-gesa, lalu langsung rebah di kasur. Bella hanya memandang punggung suaminya dan berharap suatu hari mereka bisa kembali seperti dulu. Masa ketika mereka masih suka berbincang sampai tengah malam, saat Randy senang bercerita tentang mimpi-mimpinya. Bella duduk di tepi ranjang malam itu, memandangi wajah lelah Randy yang tertidur. Ada sesuatu yang berubah, meski ia tidak tahu apa. Namun, karena Bella terbiasa memaklumi banyak hal, ia memilih untuk percaya dulu daripada curiga. Ia membelai tangan Randy perlahan. "Aku cuma ingin lihat kamu bahagia, Ren," bisiknya lirih. Tidak ada jawaban. Hanya suara napas berat Randy yang menjadi satu-satunya jawaban malam itu. Dan tanpa Bella sadari, ketenangan yang ia rasakan selama ini hanyalah permukaan tipis dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Sebuah badai yang diam-diam sedang menunggu waktu untuk menerjang. Hari-hari berikutnya berjalan dengan ritme yang tampak biasa di mata orang luar, tetapi tidak lagi terasa sama bagi Bella. Ia mulai menyadari hal-hal kecil yang perlahan berubah dalam cara Randy memperlakukannya. Perubahan itu tidak dramatis, tidak juga terlihat jelas, namun tetap menimbulkan rasa asing yang menyusup ke dalam hati Bella. Suatu sore, ketika Bella baru saja pulang dari toko bahan kue tempatnya bekerja, ia menemukan Randy duduk di teras rumah dengan wajah tegang.
Ponselnya menempel di telinga. Suaranya rendah dan tergesa-gesa. Begitu Bella membuka gerbang kecil rumah mereka, Randy langsung mematikan telepon itu, seolah percakapan tadi tidak boleh terdengar oleh siapapun. "Baru pulang?" tanya Randy sambil berdiri dari kursi. Bella mengangguk sambil meletakkan tas kecilnya. "Iya, tadi sedikit ramai di toko." Randy hanya mengangguk pelan. Tidak ada senyum, tidak ada kalimat tanya seperti biasanya. Bella tidak menuntut apapun. Ia hanya melemparkan senyum singkat, lalu masuk ke rumah untuk menyiapkan teh. Beberapa menit kemudian, Randy masuk ke dapur dan mengambil jaket. "Aku keluar sebentar." "Sudah mau pergi lagi?" Bella menatapnya, bukan menahan, hanya terkejut. "Ada urusan." "Urusan pekerjaan?" Randy menatapnya sekilas. "Iya, semacam itu." Ia pergi tanpa cium tangan, tanpa menatap Bella lama-lama. Hanya suara pintu yang menutup yang menjadi penanda kepergiannya. Bella berdiri diam di dapur, merasakan kesunyian itu menyentuh dadanya. Beberapa bulan lalu, Randy jarang sekali keluar malam. Kini, hampir setiap hari ia menemukan alasan untuk pergi. Rapat mendadak, teman yang butuh bantuan, atau alasan lain yang tidak pernah dijelaskan dengan utuh. Bella menarik napas panjang. Ia mencoba menepis pikiran buruk yang mulai muncul. Ia percaya Randy, meski sebagian kecil hatinya mulai bertanya-tanya. Di tempat kerjanya, Bella berusaha mengalihkan perhatian dengan rutinitas. Ia menata rak demi rak, menghitung ulang stok tepung, gula, dan bahan kue lainnya. Rekan kerjanya, Bu Mila, sering memperhatikan wajah Bella yang tampak letih. "Kamu kurang tidur, Bel?" tanya Bu Mila suatu siang. "Tadi malam agak sulit tidur," jawab Bella sambil tersenyum kecil. "Ada apa? Kamu kelihatan murung 2-3 hari ini. Kalau capek, bilang saja. Ibu bisa bantu." Bella menggeleng. "Tidak apa-apa, Bu. Mungkin cuma lelah biasa." Bu Mila tidak menekan. Ia hanya menepuk punggung Bella perlahan, memberi dorongan tanpa kata. Sikap itu membuat Bella merasa sedikit lebih ringan, meski masalah di rumah tetap menusuk pikirannya. Sore itu, hujan turun perlahan. Bella memutuskan untuk membeli beberapa bahan makanan sebelum pulang, termasuk bahan favorit Randy, ayam teriyaki. Makanan itu dulu selalu berhasil membuat Randy tersenyum setelah pulang kerja. Bella berharap, mungkin malam ini ada kesempatan mereka berbicara lebih lama. Setibanya di rumah, Bella segera memasak. Ia memotong bawang, mengolah bumbu, menyalakan kompor dengan hati-hati. Aroma masakan memenuhi dapur. Sesekali, ia melirik jam dinding. Randy biasanya pulang sekitar jam 8, namun sudah beberapa hari ini waktunya semakin malam. Tepat pukul 9 lebih sedikit, pintu rumah terbuka. Randy masuk dengan langkah berat, jaketnya basah terkena hujan. "Bel," ucapnya sambil melepas sepatu. "Kamu kehujanan." Bella menghampirinya, membawa handuk kecil. Randy sedikit terkejut melihat perhatian itu. "Iya, hujan deras di jalan." "Duduk dulu. Aku ambilkan air hangat." Namun, alih-alih duduk, Randy langsung berjalan ke kamar. "Aku mau mandi." Bella mengangguk dan kembali ke dapur. Ia menyiapkan makanan, menunggu Randy keluar. Setelah beberapa lama, Randy muncul dan langsung duduk di meja makan. "Aku masak ayam teriyaki, makanan favoritmu," ucap Bella sambil meletakkan piring. Randy mengambil sendok, mencicipi sedikit, lalu berhenti. "Kamu nggak usah repot-repot masak banyak. Aku udah makan tadi." Bella terdiam beberapa detik. Tangannya yang memegang sendok gemetar halus. "Oh, baik." Ia memaksakan senyum, namun peri itu tidak bisa sepenuhnya ia sembunyikan. Randy menyadarinya, tapi tidak mengatakan apapun. Ia menepuk ponselnya, mengetik lagi sesuatu, seolah makan malam dengan istrinya adalah hal yang bisa ditunda kapan saja. "Ren," Bella akhirnya bersuara pelan. "Belakangan ini kamu sering pergi. Ada sesuatu yang bikin kamu terbebani." Randy berhenti mengetik. Wajahnya mengeras. "Jangan campuri urusanku, Bel. Aku sudah cukup pusing. Aku cuma butuh kamu jangan banyak tanya." Kata-kata itu membuat Bella terdiam. Bukannya marah,
Ia justru merasa kehilangan sesuatu yang dulu pernah ada dalam hubungan mereka. Rasa percaya diri untuk bercerita. "Maaf kalau aku membuatmu tidak nyaman," ucap Bella lembut. Randy berdiri begitu saja. "Aku mau tidur dulu." Bella menatap punggungnya menghilang di balik pintu kamar. Hatinya terasa diremas. Ada jarak yang semakin melebar dan ia tidak tahu bagaimana menjangkaunya. Malam itu, Bella duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, dan suara hujan di luar terus mengalun. Ia memandang ponselnya berkali-kali, berharap Randy setidaknya memberi kabar jelas. Namun yang ia dapatkan hanyalah kebisuan. Ketika akhirnya ia masuk kamar, ia mendapati Randy sudah tidur dengan wajah pucat dan tubuh yang tampak tegang. Bella mendekat, menyelimuti suaminya dengan perlahan, sambil menahan air mata. "Kalau kamu lelah, kamu bisa cerita," bisiknya lirih, suara hampir tak terdengar. Tidak ada jawaban. Hanya rintik hujan di luar jendela yang mengiringi keheningan malam itu. Dan tanpa Bella ketahui, ketenangan yang ia coba jaga sekuat tenaga itu hanya akan membawanya pada luka yang jauh lebih dalam di hari-hari berikutnya. Pagi itu, Bella terbangun lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu dalam dirinya yang ingin berusaha lebih keras untuk membuat suasananya membaik. Perubahan sikap Randy selama beberapa minggu terakhir membuatnya cemas. Namun di balik kecemasan itu, Bella masih menyimpan harapan bahwa hubungan mereka bisa kembali hangat seperti dulu. Hari ini, ada alasan khusus yang membuat Bella tersenyum kecil saat ia menatap kalender. Tanggal ini adalah tanggal di mana, bertahun-tahun lalu, Randy melamarnya. Tidak ada perayaan besar kala itu, hanya mereka berdua di taman kecil dekat rumah orang tua Bella. Tetapi momen itu selalu melekat di hatinya. Meski Randy sepertinya sudah tidak terlalu mengingatnya, Bella ingin menghidupkan kembali kebahagiaan sederhana itu. Ia berniat membuat kejutan kecil. Setelah menyiapkan sarapan, Bella mengambil uang yang ia simpan di antara lipatan buku di lemari. Tabungan itu sebenarnya ia kumpulkan perlahan untuk membeli mixer baru yang ia impikan sejak lama, agar ia bisa membuat kue untuk dijual, menambah penghasilan keluarga. Namun hari ini, ia memilih menggunakan sebagian untuk sesuatu yang menurutnya lebih penting, membuat Randy tersenyum. Di toko dekat pasar, Bella memilih kemeja sederhana berwarna biru tua, warna favorit Randy. Ia juga membeli pita kecil, kartu ucapan kosong, dan bahan untuk memasak hidangan kesukaan suaminya. Belanjaan itu ia masukkan ke dalam tas jinjing, sambil membayangkan reaksi Randy nanti malam. Saat hendak membayar, ia menatap kemeja itu sambil tersenyum. "Semoga kamu suka, Ren." Ia kembali bekerja di toko bahan kue. Hari itu, Bella terlihat lebih ceria dari biasanya. Rekan-rekannya menyadari perubahan itu. "Kamu kelihatan senang, Bel," kata Bu Mila sambil menata karung gula. "Ah, sedikit saja, Bu. Saya mau buat kejutan untuk suami malam ini." "Bagus. Perempuan memang begitu, ya? Selalu punya cara sendiri untuk menjaga rumah tangga tetap hangat," ujar Bu Mila sambil tertawa lembut. "Semoga kejutanmu berhasil." Bella tertawa kecil. Meski jauh di dalam dirinya, ada rasa gelisah yang tidak sepenuhnya hilang. Saat matahari mulai tenggelam, Bella pulang lebih cepat dari biasanya. Ia ingin memastikan semuanya sempurna. Di dapur, ia mulai memasak ayam teriyaki, sayur tumis, dan satu kue kecil buatan sendiri meski tanpa mixer. Ia mengaduk adonan dengan tangan hingga lembut, meski pergelangan tangannya sedikit pegal. Rumah perlahan dipenuhi aroma masakan yang hangat. Bella lalu mematikan kompor, membersihkan dapur, dan menyiapkan meja makan dengan rapi. Ia meletakkan lilin kecil, mempercantik ruangan seadanya. Setelah itu, ia mengambil kemeja yang ia beli, membungkusnya dengan kertas hadiah, dan menambahkan kartu kecil yang ia tulis pelan-pelan. "Untuk Randy, terima kasih sudah menjadi rumah untukku. Semoga kamu selalu diberi kekuatan." Ia meletakkan hadiah itu di atas meja makan. Sambil menunggu Randy pulang, Bella duduk di ruang tamu sambil memeluk bantal kecil. Ia melihat jam dinding, masih aman. Randy biasanya pulang sekitar pukul 8 atau 9, meski belakangan semakin larut. Beberapa menit berlalu. Beberapa jam kemudian, jam dinding menunjukkan pukul 9:15. Bella mulai merasa cemas tapi tetap berusaha tenang.
Ia mencoba menghubungi Randy, namun panggilannya tidak diangkat. Barangkali masih di jalan, kata Bella pada dirinya sendiri. Jam menunjukkan pukul 10:20. Makanan sudah mulai dingin. Lilin yang ia nyalakan pun hampir habis. Bella berdiri dari kursi, mengambil selimut kecil, lalu membungkus tubuhnya yang mulai dingin. Ia menunggu lagi, dan lagi. Randy tetap tidak datang. Sekitar setengah jam sebelum tengah malam, Randy akhirnya membuka pintu rumah. Bella yang duduk di sofa langsung berdiri. "Ren, kamu baru pulang?" Suaranya lembut, meski jelas menyimpan rasa khawatir. Randy tampak terkejut melihat meja makan yang penuh dengan makanan dan lilin yang hampir padam. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada datar. Bella tersenyum, meski lelah terlihat jelas di wajahnya. "Aku buat kejutan. Ingat tanggal hari ini." Randy mengerutkan dahi, lalu memalingkan wajahnya. "Bel, aku capek. Jangan bikin hal-hal begini tanpa bilang. Aku sudah makan tadi. Lagi pula aku sedang banyak urusan." Kata-kata itu menampar hati Bella lebih keras dari apapun yang ia bayangkan. "Oh, maaf," ucap Bella lirih. "Aku hanya ingin..." "Sudahlah, aku mau mandi," ucap Randy sambil melewati Bella. Tidak ada ucapan terima kasih. Tidak ada tanya kenapa Bella menunggu begitu lama. Tidak ada kehangatan. Bella berdiri mematung. Matanya panas, tapi ia menahan diri untuk tidak menangis. Ia memandang makanan yang ia masak dengan sepenuh hati, kemudian melihat ke meja yang masih terbungkus rapi di atas meja. Perlahan, ia mematikan lilin satu persatu. Saat ia membuang makanan yang sudah dingin itu ke tempat sampah, hatinya terasa seakan ikut dibuang. Untuk pertama kalinya, Bella benar-benar merasa sendirian di dalam rumah yang selama ini ia jaga. Malam itu, setelah Randy tertidur, Bella mengambil kemeja yang ia siapkan. Ia meletakkannya di atas meja rias, menatapnya lama, lalu tersenyum pahit. "Ternyata aku masih berjuang sendirian. Ya," bisiknya lirih. Ia duduk di lantai kamar, memeluk lutut, membiarkan 1-2 tetes air mata mengalir tanpa suara. Dan tanpa ia sadari, usaha kecilnya untuk memperbaiki suasana malam itu justru menjadi awal dari luka yang jauh lebih dalam. Luka yang akan memaksanya mengambil keputusan paling berat dalam hidupnya. Beberapa hari berlalu sejak kejutan kecil Bella berakhir dengan kekecewaan. Walau perasaan itu masih menusuk, Bella tetap berusaha menjalani hari seperti biasa. Ia bangun pagi, memasak, membersihkan rumah, kemudian pergi bekerja. Namun, ada perubahan dalam cara ia tersenyum. Kini senyum itu tampak lebih dipaksakan. Randy semakin sering pulang larut malam. Bahkan, beberapa kali ia tidak memberi kabar sama sekali. Jika ditanya, ia selalu menjawab singkat, "Ada urusan," atau "Jangan banyak tanya." Bella tidak ingin memperkeruh suasana, jadi ia hanya menelan semua kegelisahan dalam diam. Namun, meski hatinya sudah sering terluka, Bella masih percaya Randy sedang berada dalam tekanan besar. Ia hanya belum tahu tekanan seperti apa. Suatu pagi, saat Bella menyiapkan sarapan, ia mendengar suara getaran ponsel Randy di meja. Biasanya Randy tidak pernah meninggalkan ponselnya, tetapi mungkin ia terlalu terburu-buru berangkat kerja. Bella tidak berniat mengintip. Ia hanya memindahkannya agar tidak jatuh. Namun, ketika ponsel itu kembali bergetar, layar menyala, menampilkan pesan singkat. "Ada tambahan waktu sampai besok. Jangan lupa bawa uangnya." Bella terdiam. Ia membaca ulang pesan itu dalam hati. Tambahan waktu? Uang? Namun ia tidak ingin langsung membuat kesimpulan. Bisa saja itu urusan pekerjaan Randy. Pria itu memang tidak terbiasa berbagi tekanan yang ia alami. Ketika Randy pulang sore itu, Bella memberanikan diri membuka percakapan dengan hati-hati. "Ren, pekerjaannya lagi banyak, ya?" Randy menatapnya singkat. "Iya. Kalau kamu butuh bantuan, mungkin aku bisa bantu sedikit. Gajiku memang tidak banyak, tapi..." "Aku tidak butuh uangmu, Bel," jawab Randy cepat. Nada suaranya keras, membuat Bella mengerjap. "Aku cuma menawarkan. Tidak apa kalau memang..." "Sudah kubilang aku bisa urus sendiri." Randy membentak tanpa melihat wajah Bella.
Seketika ruang itu hening. Bella menunduk, menahan sakit yang kembali menyusup ke dadanya. Randy memijat pelipisnya, lalu bergumam, "Aku mau keluar. Ada urusan." Belum sempat Bella menjawab, Randy sudah pergi, meninggalkan aroma parfum yang bercampur dengan rasa sesak. Malam itu, Bella duduk di ruang tamu sambil menatap pintu yang tidak juga terbuka. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Hatinya semakin gelisah. Ia mencoba menghubungi Randy, tetapi panggilan itu hanya berdering lama tanpa jawaban. "Kamu kenapa, Ren?" "Aku cuma ingin tahu kamu baik-baik saja," gumam Bella lirih. Akhirnya, Bella memutuskan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan selama menikah, menyusul Randy. Bukan karena ia ingin memata-matai, tetapi karena hatinya dipenuhi ketakutan. Takut Randy menyembunyikan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Ia ingat Randy sering menyebut sebuah warung kopi kecil dekat jembatan ketika ada pekerjaan lembur. Bella mengambil jaket, memasukkan ponsel, dan keluar rumah dengan langkah mantap. Hujan rintik turun, membuat udara malam menjadi lebih dingin dari biasanya. Saat melewati jalan setapak, Bella melihat beberapa toko sudah menutup pintu. Lampu jalan redup, hanya beberapa kendaraan lewat. Ia menahan napas setiap kali bertemu angin dingin yang membawa aroma hujan dan tanah basah. Sesampainya di dekat warung kopi, Bella memperlambat langkah. Ia mencari Randy dengan pandangan menyapu ruangan. Warung itu penuh beberapa orang, tetapi Randy tidak ada di sana. "Kemana, ya?" bisiknya. Ia memutuskan menyusuri jalan di samping warung. Jalan itu agak gelap, hanya diterangi beberapa lampu yang berkedip. Suasana sunyi membuat jantungnya berdebar lebih cepat. Ketika ia hendak berbalik dan pulang, telinganya menangkap suara seseorang berbicara keras tidak jauh dari tempatnya berdiri. Bella berhenti, menajamkan pendengaran. Suara itu, suara Randy. "Kamu janji, kan? Besok harus dibayar. Kalau tidak, kamu tahu risikonya." Ada suara lelaki lain menjawab, namun suaranya pelan. Bella merapat ke dinding, tidak berani mendekat terlalu dekat. Ia tidak ingin membuat masalah. Ia hanya ingin memastikan Randy baik-baik saja. Namun kemudian, ia mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya kaku seperti batu. "Kamu tahu sendiri," suara Randy terdengar jelas, penuh tekanan. "Kalau saja istriku itu mati, semua utangku lunas." Bella mematung. Napasnya terhenti. Dunia seakan berhenti bergerak. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah ia rasakan. Tangannya gemetar, lututnya melemah, dan seluruh tubuhnya terasa dingin seperti sedang dicelupkan ke dalam air es. Ia ingin percaya bahwa ia salah dengar. Tetapi suara Randy kembali terdengar, membenarkan ketakutannya. "Aku benar-benar terjepit. Asuransi itu, cuma itu satu-satunya jalan." Bella menutup mulut dengan kedua tangannya, mencegah isakannya keluar. Air mata mengalir tanpa ia sadari. Tubuhnya gemetar tidak terkendali. Hadiah kecil yang ia siapkan beberapa hari lalu, perhatian yang ia berikan setiap hari, semua pengorbanan yang tidak pernah ia ungkit, ternyata tidak dihargai sedikitpun. Yang lebih menyakitkan, keberadaannya justru dianggap beban. Seseorang yang seharusnya melindunginya, kini berharap ia tidak lagi bernyawa. Dengan langkah limbung, Bella mundur perlahan, berusaha menjauh tanpa suara. Tubuhnya seperti tidak sanggup menopang berat luka yang baru saja menimpa hatinya. Ia berbalik, berjalan secepat mungkin, menahan tangis yang hampir pecah. Hujan rintik yang tadinya lembut kini terasa seperti pecahan kaca yang jatuh dari langit. Saat akhirnya ia sampai di jalan besar, air matanya pecah juga. Ia menutup wajah, bersandar pada dinding sebuah toko yang sudah tutup, menangis tanpa suara. "Kak, kenapa, Ren?" Suaranya terputus-putus. Tidak ada jawaban. Tidak ada yang mendengar tangisnya. Hanya hujan dan malam yang menjadi saksi bagaimana hatinya hancur malam itu. Dan itu baru permulaan dari luka yang lebih besar yang akan menuntunnya pada keputusan paling drastis dalam hidupnya. Hujan belum juga reda ketika Bella akhirnya tiba di depan rumah. Tubuhnya basah kuyup, rambutnya menempel di wajah, dan langkahnya terasa berat seperti menyeret beban yang tak terlihat. Tangisnya sudah mereda, tetapi matanya sembab, merah, dan penuh luka yang tidak bisa disembunyikan.
Begitu sampai di teras, Bella menatap pintu rumah yang selama ini menjadi tempat ia merasa aman. Namun malam itu, pintu itu terlihat asing. Rumah itu tidak lagi seperti tempat bernaung. Lebih mirip tempat ia terjebak dalam kenyataan yang begitu menyakitkan. Ia memegang gagang pintu, ragu sejenak sebelum membukanya. Begitu masuk, aroma rumah yang biasanya menenangkan kini tidak lagi memberi kenyamanan. Bella menutup pintu perlahan, lalu bersandar pada permukaan kayunya. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha mengusir sesak yang berkumpul di dadanya. Tapi setiap kali ia mengingat ucapan Randy, tubuhnya kembali bergetar. Kalau saja istriku itu mati. Kata-kata itu terngiang tanpa henti. Bella meraih sofa dan duduk pelan, seolah jika ia bergerak terlalu cepat tubuhnya bisa runtuh. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kehangatan yang hilang. Dalam hatinya, muncul satu pertanyaan yang berkali-kali menghantam kesadarannya. Apa aku benar-benar tidak berarti apa-apa untuknya? Selama ini ia berpikir rumah tangga mereka memang tidak sempurna, tetapi ia percaya cinta bisa menyembuhkan banyak hal. Ia rela menerima kekurangan Randy, rela menutupi seluruh kekurangan kecil, dan rela mengorbankan mimpinya demi menemani suaminya. Namun malam itu, ia tersadar bahwa satu-satunya yang berjuang ternyata hanya dirinya. Beberapa jam berlalu. Bella bahkan tidak sadar ketika jarum jam sudah melewati pukul 1 dini hari. Randy belum pulang. Biasanya Bella akan panik, tetapi malam ini ia tidak lagi merasa perlu menunggu. Sesuatu dalam dirinya patah. Perlahan ia bangkit, menuju kamar. Ia membuka lemari pakaian, mengambil koper kecil yang selama ini ia simpan di bagian paling bawah. Awalnya, ia tidak berniat pergi. Namun semakin lama ia menatap koper itu, semakin kuat dorongan dalam hatinya. Ia tidak ingin mati hanya karena seseorang yang seharusnya mencintainya justru menunggu kabar kematiannya demi uang. Bella tidak ingin menjadi alasan seseorang bebas dari utang. Ia ingin hidup, tapi bukan di rumah yang mengharapkannya tidak ada. Tangannya gemetar ketika memasukkan beberapa helai baju, berkas penting, dan barang-barang kecil yang ia butuhkan. Tidak banyak, hanya seperlunya. Tiba-tiba ia berhenti. Air matanya kembali menetes ketika pandangannya tertuju pada foto pernikahan yang selama ini ia pajang di meja kamar. Foto itu diambil tepat setelah mereka saling mengucap janji. Waktu itu Randy tersenyum lebar. Senyum yang membuat Bella yakin ia memilih orang yang tepat. Sekarang senyum itu terlihat seperti kebohongan paling besar yang pernah ia percaya. Bella memegang bingkai foto itu dengan hati-hati, menatap kedua wajah mereka yang tersenyum bahagia. Tanpa sadar, ia mengusap wajahnya sendiri di foto itu. "Kamu dulu janji akan jaga aku, Ren," bisiknya dengan suara serak. "Tapi ternyata aku cuma beban buat kamu." Ia meletakkan foto itu kembali. Tidak di tas. Tidak ia bawa. Biarlah momen itu tetap di rumah yang penuh kebohongan. Setelah semua barang cukup, Bella menutup koper perlahan. Tidak ada suara selain gesekan kecil roda koper saat ia menariknya keluar kamar. Ia berhenti di ruang tamu, menatap ruangan itu sekali lagi. Rumah yang dulu terasa hangat kini tampak kosong. Kesunyian menggema hingga ke relung hatinya. Ia mengambil satu lembar kertas dan pulpen dari meja. Tangannya gemetar ketika ia mulai menulis. Kata demi kata lahir dari rasa sakit yang sudah ia tahan terlalu lama. Tulisannya sederhana, tetapi setiap huruf terasa seperti robekan di dadanya. "Aku pergi. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena kamu tidak lagi menginginkanku ada. Jangan cari aku, Ren. Kau sudah cukup menyakiti. Bella." Ia menatap tulisan itu lama, memastikan tidak ada air mata yang jatuh mengaburkannya. Setelah itu, ia melipat kertas tersebut dan menaruhnya di depan pintu, tempat pertama yang akan dilihat Randy ketika ia pulang. Selesai. Bella menarik napas panjang, lalu mengenakan jaket. Ia berdiri menatap pintu dengan mata yang berat. Ketika akhirnya ia membuka pintu dan angin malam menyentuh wajahnya, ia menyadari satu hal. Kepergiannya bukan bentuk balas dendam. Kepergiannya adalah cara ia menyelamatkan dirinya sendiri. Begitu melangkah keluar rumah, hujan sudah berhenti. Jalanan basah memantulkan cahaya lampu jalan yang redup. Bella menutup pintu perlahan,
memastikan tidak ada suara yang menandakan kepergiannya. Ia tidak tahu akan pergi kemana. Yang ia tahu, ia harus menjauh dari tempat yang seharusnya menjadi rumah tetapi justru membuatnya takut. Saat langkahnya semakin jauh dari rumah itu, Bella merasakan sesuatu yang selama ini tidak ia rasakan. Kebebasan yang pahit, tetapi nyata. Ia berjalan tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, di dalam rumah, kertas kecil di depan pintu menunggu seseorang yang bahkan tidak menyadari betapa dalam luka yang telah ia buat. Dan seminggu kemudian, sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Namun itu cerita untuk bab berikutnya. Hujan yang malam itu membasahi langkah Bella telah lama berhenti. Waktu berjalan pelan namun pasti. Seminggu berlalu sejak ia meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu dipenuhi mimpinya bersama Randy. Sementara itu, hari-hari Randy terus berjalan, tetapi tidak seperti biasanya. Awalnya, ia tidak langsung menyadari kepergian Bella. Ketika ia pulang dini hari, tubuhnya terlalu lelah untuk memperhatikan hal-hal kecil. Ia hanya melempar kunci sembarangan, melepas sepatu, lalu masuk kamar tanpa menyalakan lampu. Ia tidak sempat melihat koper yang hilang. Ia bahkan tidak membuka pintu secara penuh. Baru keesokan paginya, saat ia membuka pintu hendak pergi kerja, sesuatu menarik perhatiannya. Selembar kertas yang tersangkut di bawah daun pintu. Awalnya ia mengira itu brosur iklan. Namun ketika dipungut, matanya menangkap tulisan tangan yang sangat ia kenal. Tulisan Bella, huruf-hurufnya lembut, tetapi tegas. Tulisan yang dulu ia puji karena rapi dan berkarakter. Meski kini ia bahkan lupa kapan terakhir kali memperhatikannya. Ketika membaca isi kertas itu, tubuh Randy kaku seperti membeku. Aku pergi. Bukan karena aku tidak cinta, tapi karena kamu tidak lagi menginginkanku ada. Jangan cari aku, Ren. Kau sudah cukup menyakiti. Bella. Tangan Randy meremas kertas itu tanpa sadar. Rahangnya mengeras. Matanya memanas tapi bukan karena sedih. Setidaknya bukan di detik pertama. Yang pertama muncul adalah keheranan. Loh, apa maksudnya dia pergi? Ia mengedarkan pandangan ke seluruh rumah. Tidak ada suara. Tidak ada aroma masakan pagi. Tidak ada langkah Bella yang sibuk menata meja. Tidak ada suara sendok beradu dengan cangkir. Kosong. Sepi. Dingin. Awalnya Randy pikir Bella hanya sedang ngambek. Mungkin pulang ke rumah orang tuanya, pikirnya. Namun pikiran itu segera runtuh ketika ia menyadari keluarga Bella tinggal jauh di kota lain, dan mereka jarang berkomunikasi. Pikiran Randy mulai kacau. Ia membuka lemari, menemukan ruang kosong tempat koper biasanya berada. Ia mengecek laci. Beberapa baju hilang. Berkas hilang. Tas kecil Bella tidak ada. Perlahan, kesadaran menamparnya. Bella sungguh-sungguh pergi. Dalam seminggu setelah kepergian itu, Randy mencoba menjalani hari seperti biasa, tapi pikirannya tidak pernah tenang. Hari pertama, ia marah. Ia menyumpah, merasa dirinya yang paling benar. Ia menganggap Bella berlebihan. Ia merasa Bella tidak tahu situasi yang sedang ia hadapi. Hari kedua, ia mulai cemas. Ia pulang lebih awal berharap menemukan rumah yang kembali berisi. Namun tetap kosong. Hari ketiga, ia mulai gelisah. Ia menatap kertas itu berulang kali, bertanya-tanya bagian mana dari dirinya yang membuat Bella memilih pergi tanpa bicara sedikit pun. Hari keempat, rasa marah mulai berubah menjadi rasa bersalah kecil yang ia lawan mati-matian. Ia menghela napas saat mengingat kembali malam itu. Malam ketika ia tidak sengaja melontarkan kata-kata yang kini menghantuinya sendiri. Ia sadar benar bahwa ucapan itu bukan candaan. Ia mengatakannya dalam keadaan tertekan, tapi itu tetap kalimat yang keluar dari mulutnya. Ia yang melontarkannya. Ia yang membuka luka sebesar itu di hati istrinya. Namun, ia tidak pernah menyangka Bella mendengarnya. Karena itu, ia tidak pernah menyiapkan diri untuk akibatnya. Hari kelima, Randy mulai tidak tenang di tempat kerja. Ia beberapa kali melakukan kesalahan kecil, membuat bosnya marah. Ia tidak fokus. Pikirannya selalu kembali pada satu hal, Bella. Tanpa ia sadari, kepergian Bella membuatnya semakin kacau. Karena semua hal yang selama ini ia anggap sepele justru menjadi hal yang ia cari ketika tak lagi ada.
Aroma masakan sederhana, suara kecil langkah Bella di pagi hari, bahkan pertanyaan-pertanyaan ringan seperti, "Sudah makan, Ren?" kini terasa seperti suara yang terus menggema di kepalanya. Hari ke-6, Randy mulai menyadari sesuatu yang selama ini ia abaikan. Bella bukan hanya ada. Bella adalah pusat pergerakan hidupnya. Ia yang merawat. Ia yang menyiapkan. Ia yang memastikan rumah berjalan dengan baik. Ia yang mengisi ruang hampa yang sebelumnya tidak disadari Randy sebagai ruang yang penting. Dan kini ruang itu kosong. Seperti ada lubang yang tidak bisa ia tutup. Hari ke-7, Randy bangun lebih pagi dari biasanya. Ada sesuatu yang janggal menghantuinya sejak malam sebelumnya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia duduk di ranjang, menatap ruang kamar yang terasa lebih luas tetapi juga lebih menakutkan. Tangannya menyentuh pinggir kasur, tempat Bella biasanya tidur. Tempat itu dingin. Tidak ada jejak kehangatan selama seminggu penuh. Ia meraih kertas yang masih ia simpan di meja. Dibacanya sekali lagi. Huruf demi huruf terasa seperti belati. Untuk pertama kalinya sejak Bella pergi, Randy merasakan perasaan yang benar-benar asing. Takut. Takut kehilangan. Takut tidak bisa memperbaiki apapun. Takut bahwa Bella tidak akan kembali lagi. Ia mencoba menelepon, tetapi nomor Bella tidak aktif. Ia mencoba mencari ke tempat kerja Bella, tetapi pemilik toko hanya berkata, "Bella bilang dia mau berhenti." Berhenti. Pergi. Menghilang. Randy berdiri di depan toko itu lama sekali, seakan berharap keajaiban akan mengirimkan Bella tiba-tiba keluar dari pintu. Tapi itu tidak terjadi. Saat ia berjalan pulang dengan langkah berat, angin malam menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. 1 minggu berlalu. Namun bagi Bella, 1 minggu itu mungkin terasa seperti selamanya. Dan bagi Randy, itu adalah 1 minggu yang membuka fakta menyakitkan. Hidupnya hancur bukan karena kepergian Bella, tetapi karena ia sendiri yang mendorong Bella pergi. Ia yang mengucap doa buruk tentang istrinya. Ia yang berharap istrinya mati demi uang. Dan kini, dalam kesepian rumah yang sunyi, Randy perlahan menyadari. Mungkin harapannya, yang ia ucapkan gegabah, sedang berubah menjadi kenyataan yang ia tak sanggupi menghadapi. Karena setelah ini, sesuatu yang tidak ia duga akan datang menghampirinya. Dan itu akan mengubah segalanya. Hari berganti hari, namun suasana rumah itu masih sama. Sunyi, kosong, dan tidak bersuara. Randy mulai merasakan sesuatu yang selama ini tidak pernah ia bayangkan. Rasa kehilangan yang menyesakkan. Setiap pagi ia bangun tanpa aroma kopi buatan Bella. Setiap malam ia pulang tanpa suara lembut yang menyapanya. Dan setiap detik ia merasakan kekosongan yang semakin dalam. Walau begitu, ada satu hal yang terus mengganggu pikirannya. Bella benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Bahkan terlalu rapi untuk seseorang yang biasanya selalu ceroboh meninggalkan hal kecil tertinggal di rumah. Pada hari ke-8, Randy memutuskan untuk mencari Bella lebih serius. Ia memulai dari hal paling sederhana, bertanya pada beberapa tetangga. Namun jawaban mereka sama. Bella tidak terlihat keluar rumah sejak malam itu. "Saya kira dia pergi bersama Anda, Mas Randy." "Tidak ada yang aneh, cuma rumah itu saja terlihat sepi." Randy mengangguk, namun dadanya semakin berat. Ia kemudian pergi ke beberapa tempat yang biasa didatangi Bella. Toko bahan kue tempat ia bekerja, taman kecil dekat rumah, warung sayur di ujung gang, hingga halte tempat Bella biasa menunggu angkot. Semua tidak memberi jawaban. Pemilik toko bahan kue satu-satunya orang yang memberi sedikit petunjuk. Sebelum berhenti, sikap Bella aneh. Wajahnya pucat, matanya bengkak, dan dia beberapa kali gemetar saat bekerja. "Saya pikir dia sedang stres atau sakit," kata pemilik toko. "Kamu tahu dia pergi kemana setelah itu?" tanya Randy. Kepala pemilik toko menggeleng pelan. "Tidak. Dia bilang mau istirahat jauh sebentar. Setelah itu tidak pernah muncul lagi." Randy mengucap terima kasih lalu berjalan pergi dengan langkah gontai. Kalimat, "istirahat jauh," terngiang di kepalanya. Bella jarang berbohong. Jika ia berkata ingin pergi jauh, kemungkinan besar itu benar. Sore harinya, Randy duduk di ruang tamu sambil memandangi kertas yang ditinggalkan Bella.
Ia sudah membaca surat itu ratusan kali, tetapi kali ini ia memperhatikan detail kecil. Bentuk lipatan, sudut kertas, tekanan tinta. Semuanya memperlihatkan bahwa Bella menulis dalam keadaan gemetar. Itu saja sudah cukup menyayat hati Randy. Namun ia terus bertanya, kemana Bella pergi? Apa dia benar-benar selamat? Atau, apakah sesuatu terjadi padanya? Pikiran terakhir membuat Randy sulit bernapas. Aku harus cari dia, gumamnya pelan. Esoknya, Randy mencoba cara yang lebih keras. Ia pergi ke terminal, stasiun, hingga agen travel. Ia menunjukkan foto Bella kepada beberapa petugas, dan sebagian hanya menggeleng. Namun di sebuah agen travel kecil di perbatasan kota, seorang petugas tampak berpikir cukup lama. Saya tidak yakin tapi... Petugas itu menunjuk foto Bella. Perempuan ini mirip sekali dengan salah satu penumpang yang berangkat malam minggu lalu. Randy langsung mencondongkan tubuh. Malam minggu? Jam berapa? Sekitar jam 8 lewat. Dia naik mobil travel ke kota lain. Sepertinya sendiri. Dia bilang mau kemana? Tidak. Tapi wajahnya kelihatan sedih sekali. Bahkan sopir bilang perempuan itu sempat menangis sepanjang perjalanan. Sekujur tubuh Randy merinding. Ia merasakan sesak di dada, seperti ada batu besar menindih tulang rusuknya. Bella menangis. Sepanjang perjalanan? Mendengar itu, rasa bersalah Randy naik berkali-kali lipat. Terima kasih, ucap Randy terbata. Ia keluar dari tempat itu dengan langkah tidak stabil. Ia menatap langit yang tampak suram meski matahari sedang tinggi. Rasanya seperti seluruh dunia ikut menekannya. Bella benar-benar pergi. Tidak sekadar menjauh. Ia menuju kota lain. Entah kota mana. Randy menggenggam rambutnya, menahan frustrasi yang hampir meledak. Kenapa kamu sampai segininya, Belle? Kenapa kamu nggak bicara sama aku dulu? Namun setelah pertanyaan itu keluar, ia merasakan ironi yang menghantam dirinya sendiri. Bagaimana Bella mau berbicara? Jika dirinya sendiri yang membuat Bella takut? Jika Bella bicara, apa jaminannya Randy tidak makin menyakitinya? Jika Bella mencoba menjelaskan, apa jaminannya Randy mendengarkan? Tidak ada. Tidak ada jaminan apapun. Dan itu membuat Randy semakin terpuruk. Malam itu, Randy pulang ke rumah dengan kondisi mental kacau. Ia menyalakan lampu ruang tamu dan duduk di sofa. Rumah itu tetap sunyi. Tidak ada suara yang menyambut. Ia menggenggam kepalanya sambil membungkukkan tubuh. Air matanya mengalir tanpa ia sadari. Kamu di mana, Belle? Kenapa kamu pergi sejauh itu? Kenapa aku bodoh banget sampai bikin kamu takut sama aku? Suara Randy tenggelam dalam keheningan. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menangis seperti anak kecil yang kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu yang lebih besar daripada rasa bersalah. Ketakutan bahwa Bella mungkin tidak akan pernah kembali. Di tempat lain, sangat jauh dari rumah itu, Bella sedang menjalani hari-hari yang berbeda. Hari-hari yang ia isi dengan berusaha menghapus luka. Hari-hari yang membuatnya kembali belajar berdiri di atas kakinya sendiri. Tetapi perjalanan Bella tidak akan mudah. Dan Randy tidak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, ia akan mendengar kabar yang membuat jantungnya serasa berhenti. Kabar yang tidak pernah ia bayangkan akan datang. Kabar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari-hari Randy berubah menjadi rangkaian waktu yang dipenuhi penyesalan, kekosongan, dan bayangan Bella yang terus menghantuinya. 7 hari tanpa keberadaan istrinya telah cukup mengguncang hidupnya. Tetapi hari ke-8 justru memberi hantaman yang jauh lebih keras. Pagi itu, Randy bangun dengan kepala berat. Ia tidak benar-benar tidur semalaman. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat wajah Bella. Wajah yang biasanya lembut dan penuh pengertian, kini tampak seperti bayangan kabur yang perlahan menjauh. Ia bangkit dengan langkah lunglai, menyambar ponselnya, berharap ada pesan atau panggilan dari Bella. Namun tak ada apapun di layar. Tidak satu pun. Sama seperti hari-hari sebelumnya. Perlahan, Randy berjalan ke dapur. Ia membuka kulkas dan menatap ruang kosong di dalamnya. Satu-satunya makanan yang tersisa hanyalah sebungkus roti yang sudah hampir basi.
Tanpa Bella, rumah itu seperti kehilangan seluruh nyawanya. Ia menarik napas panjang, menutup kulkas, lalu duduk di kursi. Kepalanya tertunduk, kedua tangannya menggenggam erat rambutnya. Aku harus cari dia lagi hari ini, gumamnya. Walau begitu, ia tidak tahu harus mulai dari mana. Bella pergi naik travel ke kota lain, tetapi tidak ada data pasti ke kota mana. Pilihannya terlalu banyak. Randy mengusap wajahnya keras-keras, mencoba mengusir rasa panik yang menggumpal. Namun sebelum ia sempat berdiri untuk bersiap, ponselnya berdering. Nada dering itu memotong keheningan rumah seperti pisau tajam. Randy menoleh cepat, meraih ponsel di meja. Nomor tidak dikenal muncul di layar. Ia mengerutkan dahi, tetapi tetap mengangkatnya. Halo. Suara laki-laki di seberang terdengar serius dan berat. Apakah ini benar nomor suami dari Bella? Jantung Randy langsung berdebar keras. Iya, saya suaminya. Kenapa? Ada apa dengan Bella? Hening beberapa detik. Hening yang terasa seperti jurang gelap. Kemudian suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih hati-hati. Istri Anda ditemukan oleh salah satu petugas keamanan stasiun 2 hari lalu. Dia pingsan di area tunggu dan... Apa? Suara Randy meninggi tanpa bisa ia tahan. Dia kenapa? Di mana dia sekarang? Dia dibawa ke klinik sementara. Tapi karena tidak membawa identitas lengkap selain dompet kecil dan foto, kami kesulitan menghubungi keluarga. Hari ini kami baru berhasil dapat data nomor Anda melalui data SIM lama. Bagaimana kondisinya? Randy bertanya dengan suara bergetar. Takut jawaban berikutnya bukan hal yang ingin ia dengar. Dia terlihat sangat kelelahan. Dokter bilang dia mengalami tekanan mental yang berat dan kekurangan nutrisi. Darah Randy seakan berhenti mengalir. Bella? Pingsan? Tekanan mental berat? Kekurangan nutrisi? Dia memukul meja tanpa sadar. Suara keras menggema di dapur yang kosong. Di mana lokasinya? Tolong bilang. Petugas itu menyebutkan alamat sebuah klinik kecil di kota yang berjarak 3 jam perjalanan dari tempat Randy tinggal. Tanpa berpikir panjang, Randy langsung berdiri dan meraih kunci motor. Jantungnya berdegup kencang, napasnya tersengal. Ia mengenakan jaket seadanya, lalu berlari keluar rumah seolah dunia sedang runtuh di belakangnya. Perjalanan menuju klinik itu menjadi perjalanan paling panjang yang pernah ia rasakan. Hujan gerimis turun, membuat jalanan licin. Angin berhembus dingin, menusuk tubuhnya yang tidak siap. Namun Randy tidak peduli. Ia memacu motornya melewati jalanan berkelok, matanya fokus, hatinya kacau. Hujan membuat pandangan kabur, tapi pikirannya hanya terisi satu nama. Bella, Bella, Bella. Setiap detik ia merasa dorongan untuk menangis, tetapi ia tahan. Ia harus sampai. Ia harus memastikan Bella bukan hanya nama dalam surat atau kabar samar. Ia harus memastikan istrinya masih bernapas, masih hidup. Dan setiap meter perjalanan yang ia lewati hanya menambah rasa bersalah yang menghancurkan hatinya. Kenapa dia sampai pingsan? Apa dia makan? Apa dia tidur? Apa dia sendirian? Apa kata-kata yang aku ucapkan itu membuatnya seputus asa itu? Pertanyaan-pertanyaan itu menusuknya tanpa henti. 3 jam kemudian, ia tiba di depan sebuah klinik sederhana yang terlihat sepi. Kakinya gemetar saat turun dari motor. Nafasnya memburu. Ia mendorong pintu klinik dengan cepat. Permisi. Saya suaminya Bella. Dia dibawa ke sini. Suara Randy pecah. Seorang perawat menghampirinya dengan ekspresi terkejut melihat keadaannya. Tenang, Pak. Silakan duduk dulu. Istri Anda sedang... Tolong, saya mau lihat dia sekarang. Suaranya rendah, namun nadanya memohon habis-habisan. Perawat itu akhirnya mengangguk dan mempersilakan Randy mengikuti dari belakang. Setiap langkah menuju ruangan itu membuat jantung Randy mencengkram lebih kuat. Tangannya dingin, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Ketika pintu ruangan itu dibuka, Randy membeku. Di ranjang sederhana, dengan selimut tipis dan infus menempel di tangan, terbaringlah seseorang yang sangat ia kenal. Bella. Tubuhnya tampak lemah. Wajahnya pucat. Matanya terpejam,
bibirnya kering, dan rambutnya berantakan. Ia terlihat rapuh, jauh berbeda dari sosok yang dulu selalu ramah dan tenang. Randy melangkah mendekat pelan, seolah jika ia bergerak terlalu cepat ruangan itu bisa pecah. Saat ia berdiri tepat di sisi ranjang, ia menutupi mulutnya sendiri, menahan suara tangis yang siap pecah. Bel, suaranya pecah, hampir tidak keluar. Ia menyentuh tangan Bella dengan hati-hati, takut melukai kulitnya yang terlihat begitu halus dan dingin. Ya Tuhan, apa yang sudah aku lakukan ke kamu? Air mata yang ia tahan sejak awal akhirnya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia terisak, menggenggam tangan Bella erat. Bukan sekadar rasa bersalah, tetapi rasa takut kehilangan sesuatu yang seharusnya ia jaga dengan nyawanya sendiri. Perawat berbicara pelan dari belakang. Istri Anda sudah agak membaik, tapi dia belum sadar. Tubuhnya kelelahan setelah perjalanan jauh. Sepertinya dia tidak makan dengan benar selama beberapa hari. Beberapa hari? Randy memejamkan mata kuat-kuat. Pikirannya hancur berkeping-keping. Ia bersandar pada tepi ranjang, kepalanya menunduk dalam-dalam. Bel, aku minta maaf. Tolong bangun. Aku mohon, jangan tinggalin aku. Namun Bella tetap terbaring diam. Seakan dunia tak lagi berputar di sekelilingnya. Dan di dalam sunyi ruangan itu, Randy merasakan satu ketakutan terbesar dalam hidupnya. Bukan hanya kemungkinan kehilangan Bella, tetapi kemungkinan Bella tidak ingin kembali kepadanya sekalipun ia sadar nanti perjalanan mereka belum selesai. Dan bab berikutnya akan membuka luka yang lebih dalam. Seminggu berlalu sejak Bella meninggalkan rumah itu. Hari-hari berjalan pelan seperti waktu sengaja memperpanjang setiap getaran rasa sakit di dadanya. Ia masih tinggal di rumah kecil milik Bu Rasti, seorang kenalan lama ibunya yang bersedia memberikan tempat tinggal sementara tanpa banyak bertanya. Bella bersyukur, tapi juga merasa canggung. Setiap malam ia selalu meminta maaf karena merasa merepotkan, dan setiap malam pula Bu Rasti mengatakan hal yang sama. Kamu bukan merepotkan, Bel. Kamu butuh tempat aman. Itu saja. Ucapan itu selalu membuat dada Bella menghangat, tetapi sekaligus perih. Aman? Sesuatu yang selama ini ia pikir sudah ia temukan bersama Randy. Betapa bodohnya ia dulu. Pagi itu, Bella duduk di beranda kecil dengan secangkir teh hangat yang aromanya menenangkan. Tangan kirinya memegang lembaran kertas yang ia tinggalkan di depan rumah Randy seminggu lalu. Tulisan tangannya agak berantakan karena dibuat dengan tangan gemetar. Ia hampir tidak percaya bahwa ia benar-benar meninggalkan itu. Bukan surat marah, bukan kata perpisahan yang menyakitkan. Hanya satu kalimat. Aku pergi sebelum doa yang kau ucapkan menjadi kenyataan. Ia menutup mata, menarik napas panjang, berusaha menghilangkan bayangan malam ketika ia mendengar suara Randy dan pria tak dikenal itu. Suara yang mengguncang hidupnya, suara yang mengubah caranya memandang suaminya, dan suara yang mencetak bekas luka yang mungkin akan ia bawa seumur hidup. Namun hari ini, ada sesuatu yang berbeda. Ada hal yang terus mengusik pikirannya sejak pagi. Semalam, ia mendapat pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan yang hanya berisi satu kalimat pendek. Kita perlu bicara tentang Randy. Ini soal hidupmu, Bella. Pesan itu membuatnya terjaga hampir semalaman. Ia bukan tipe wanita yang mudah percaya pada pesan misterius, tetapi cara kalimat itu disusun membuat bulu kuduknya berdiri. Ini soal hidupmu. Kata-kata itu tidak lepas dari ingatannya. Bu Rasti berjalan keluar dan meletakkan sepotong roti di piring di samping Bella. Masih kepikiran pesan itu, ya? Bella tersentak kecil. Maaf, Bu, saya tidak bermaksud membuat ibu khawatir. Perempuan parubaya itu duduk di depan Bella, menatapnya lembut. Bel, selama kamu di sini, kamu tidak usah menahan apapun. Kalau kamu takut, bilang. Kalau kamu bingung, bilang. Kamu boleh percaya, aku pernah berada di posisimu bertahun-tahun lalu. Ini pertama kalinya Bu Rasti mengatakan sesuatu yang menyentuh masa lalunya. Bella mengangguk pelan. Saya hanya tidak mengerti kenapa seseorang mendadak menghubungi saya dengan pesan seperti itu. Apa artinya? Siapa yang kirim? Sudah kamu balas? Belum. Bella menggigit bibirnya. Saya khawatir itu jebakan.
Atau lebih buruk, mungkin itu orang yang sama dengan teman Randy malam itu. Bu Rasti menimbang kata-kata itu, lalu mengangguk pelan. Kewaspadaan kamu benar. Tapi kamu juga harus tahu kebenaran. Kamu berhak mendapatkannya. Bella memandangi ponselnya lama. Ada ketakutan bahwa jika ia membalas, ia akan menyeret dirinya ke masalah yang lebih besar. Namun ada juga rasa penasaran dan kebutuhan untuk tahu apa sebenarnya yang terjadi di belakang punggungnya selama ini. Dengan gemetar, tangannya mengetik balasan singkat. Siapa Anda? Tak lama berselang, ponselnya bergetar. Balasan masuk. Orang yang pernah disakiti Randy. Bertemu aku sore ini. Aku tidak akan memaksa. Tapi ini bisa menyelamatkanmu. Bella menelan ludah. Malam ketika ia mendengar suara-suara itu, hanya ada Randy dan seorang pria yang ia belum pernah lihat sebelumnya. Entah siapa pria itu, tapi nada bicaranya waktu itu berbeda. Bukan sekadar obrolan ringan. Ada tekanan. Ada ancaman terselip. Ada urusan besar yang mereka sembunyikan. Bella menutup layar ponsel, napasnya tersengal. Bu, saya takut. Tapi kalau pesan ini bisa membuka semuanya, saya harus datang, kan? Kalau kamu memutuskan pergi, kata Bu Rasti pelan, aku ikut menemani. Kamu tidak perlu sendiri. Sore itu, langit pucat seakan ikut menahan beban yang dipikul Bella. Ia dan Bu Rasti berjalan ke sebuah warung kopi sederhana di pinggir kota, tempat yang disebutkan dalam pesan. Tempatnya tidak terlalu ramai, tetapi cukup terbuka untuk membuat siapapun merasa aman. Begitu mereka tiba, seorang laki-laki berjaket hitam yang sejak tadi duduk di sudut ruangan melambaikan tangan pelan. Bella mengenal suaranya, meski samar, karena itu suara yang ia dengar malam ketika Randy mengucapkan kalimat yang menghancurkan hidupnya. Laki-laki itu bangkit. Wajahnya tampak lelah, dan ada bekas luka lama di tulang pipinya. Kamu Bella, ya? Suaranya berat namun bukan mengancam. Justru lebih seperti seseorang yang memikul banyak beban. Bella mengangguk. Bu Rasti duduk di sampingnya, memasang tatapan waspada. Nama saya Arman, katanya. Saya orang yang bicara dengan Randy malam itu. Bella menghela napas dalam-dalam. Kenapa Anda hubungi saya? Arman menatap sekeliling, memastikan tidak ada telinga yang menguping. Lalu suaranya mengecil, penuh keseriusan yang membuat jantung Bella berdegup cepat. Karena yang Randy bicarakan malam itu bukan sekadar kata-kata emosi, ujar Arman. Itu bagian dari rencana. Bella menegang. Arman meneruskan pelan. Randy sedang terjerat hutang besar. Bella, lebih besar dari yang kamu tahu. Dan ada orang yang menawarinya jalan keluar cepat. Jalan keluar. Bella memandang Arman, bingung. Maksudnya? Arman menatapnya lama. Begitu lama dan berat sampai membuat tubuh Bella terasa dingin. Nyawamu dijadikan jalan keluar itu, kata Arman akhirnya. Ada yang bersedia melunasi seluruh hutang Randy, jika sesuatu terjadi padamu. Ruangan mendadak seperti berhenti berputar. Bella membeku. Napasnya lenyap. Kata-kata Arman seperti pisau yang menembus dada, memotong sisa kepercayaan terakhir yang mungkin masih ia punya. Randy, akan? Suaranya pecah. Arman menggeleng pelan. Aku tidak tahu apakah dia benar-benar sanggup melakukannya. Tapi niat itu sudah ada. Dan itu berbahaya, Bella. Untukmu. Bella menutup mulutnya dengan tangan. Matanya panas, tapi tidak ada air mata yang keluar. Yang ada hanya keterkejutan yang terlalu besar untuk diolah oleh tubuhnya. Bu Rasti menggenggam tangan Bella erat, seolah mencoba menahan tubuh Bella agar tidak runtuh di tempat. Kenapa Anda beritahu saya? Bella akhirnya bersuara lirih. Karena ini kali pertama seseorang menunjukkan belas kasih yang muncul dari tempat yang tidak diduga. Arman menunduk. Karena aku pernah kehilangan seseorang karena keputusan yang salah. Dan aku tidak mau itu terjadi pada orang lain. Apalagi, kalau itu bisa dicegah. Bella memejamkan mata. Dunia terasa berat. Terlalu berat. Ia pergi dari rumah untuk bertahan hidup dari ucapan Randy. Tapi kini ia sadar bahwa ucapan itu bukan hanya emosi sesaat. Ada rencana. Ada niat. Ada ancaman nyata.
Dan ia, yang selama ini selalu berusaha menjaga rumah tangga mereka, tidak pernah tahu bahwa ia sedang berjalan di tepi jurang. Arman menatap Bella dengan sorot prihatin. "Bella, kamu harus jaga diri. Ini baru awal. Orang yang menekan Randy tidak akan tinggal diam." Kata-kata itu membuat darah Bella seolah berhenti mengalir. Baru awal? Jika ini baru awal, lalu apa yang menunggunya setelah ini? Dan tanpa ia sadari, cerita hidupnya telah memasuki jalur yang tidak mungkin ia putar kembali. Hari sudah berganti gelap ketika Bella dan Bu Rasti kembali ke rumah kecil itu. Langkah Bella pelan, seperti setiap gerakannya menanggung beban yang berat. Kata-kata Arman masih terngiang di kepalanya, menusuk seperti belati yang tak bisa dicabut. "Nyawamu dijadikan jalan keluar itu." Sekalipun ia berusaha menepis, kebenaran itu tetap duduk di depan pintunya, menatapnya lekat-lekat. Saat pintu rumah ditutup, Bella jatuh duduk di kursi kayu ruang tamu. Tangannya gemetar, kaki dingin. Dia masih merasa tidak percaya bahwa seseorang yang pernah ia panggil suami bisa menyetujui sesuatu sekejam itu. Bahkan jika Randy tidak berniat melakukannya dengan tangan sendiri, fakta bahwa ia mempertimbangkannya sudah cukup membuat dada Bella retak. "Bel," Bu Rasti duduk di hadapannya, meletakkan tangan di bahunya. "Kamu harus tenang. Kita susun rencana. Kita tidak boleh gegabah." Bella menggeleng, suaranya bergetar. "Bagaimana saya bisa tenang, Bu? Selama ini saya tinggal bersama orang yang berpikir dunia akan lebih mudah kalau saya tidak ada. Saya tidur satu ranjang dengan seseorang yang mungkin sedang mencari celah agar saya hilang." Air mata yang sejak tadi tertahan akhirnya jatuh. Namun itu bukan tangis marah, bukan juga histeris. Itu tangis hampa. Tangis seseorang yang hatinya patah berkeping-keping namun harus tetap hidup. Bu Rasti memeluk Bella. "Kamu selamat sekarang. Itu yang terpenting." Tapi Bella tahu, ini belum selesai. Belum sama sekali. Malam itu, Bella tidak bisa tidur. Ia duduk di ranjang sambil memegang ponsel yang layarnya gelap. Suara jangkrik di luar terdengar jauh, seperti seluruh dunia berada di luar jangkauannya. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar kembali suara Randy. "Kalau saja istriku mati, semua hutangku lunas." Ia membayangkan sosok Randy, senyum manisnya, tatapan lembutnya ketika mereka awal bertemu, cara ia dulu selalu mengantar Bella bekerja walau dengan motor tua kesayangan. Semua itu, apa hanya bagian dari topeng? Atau apakah Randy memang berubah karena tekanan hidup? Atau apakah ia memang pernah benar-benar mencintai Bella? Pertanyaan itu membuat kepalanya berdenyut. Ponselnya tiba-tiba bergetar. Nomornya tidak dikenal. Tapi ia tahu siapa itu. Arman. Dengan ragu, Bella membuka pesannya. "Bella, kamu harus waspada. Randy mencari kamu." Bella terpaku. Dadanya langsung terasa sesak. Tangannya dingin. Ia cepat mengetik balasan. "Dari mana Anda tahu?" Tidak sampai 1 menit, balasan masuk. "Anak buah orang yang menekan Randy datang ke toko tempat saya kerja. Mereka menanyakan keberadaanmu." Randy terlihat panik. "Dia bilang kamu kabur karena salah paham." Tapi wajahnya tidak seperti orang yang hanya kehilangan istri. Ada sesuatu yang dia takutkan. Bella menutup mulutnya, menahan napas yang terasa semakin ketat. "Ya Tuhan," bisiknya lirih. Jika Randy mencari dirinya, jika orang-orang itu juga mencari, maka apa yang dikatakan Arman benar. Ini baru permulaan. Bella bangkit dan membuka pintu kamar Bu Rasti. Wanita itu langsung terbangun. "Bel, ada apa?" "Randy mencari saya." Suara Bella pecah. "Kita harus pergi. Sekarang." Tanpa banyak bertanya, Bu Rasti langsung bangkit. Pengalaman hidupnya memberi insting seperti itu. Ketika ancaman datang, jangan menunggu sampai pintu diketuk. Tapi langkah mereka terlambat. Ketika mereka keluar ke ruang tamu, suara ketukan keras terdengar dari luar pintu. Duk, duk, duk. Keduanya membeku. Bukan ketukan biasa. Ketukan itu keras, memaksa, seperti orang yang terburu-buru atau sedang menyembunyikan amarah. "Bel." Suara Bu Rasti hampir tidak terdengar. "Masuk ke kamar.
kunci pintunya. Tapi Bella tidak bergerak. Tubuhnya gemetar. Pintu itu hanya berjarak 2 meter dari tempatnya berdiri, dan setiap ketukan membuat lututnya semakin lemas. Duk, duk, duk. Kami tahu Bella di dalam. Suara laki-laki dari luar terdengar. Serak. Tidak dikenali. Suara lain menyusul. Lebih tenang tapi jauh lebih menusuk. Bel, buka pintunya. Kita bicara. Itu suara Randy. Bella merasakan seluruh dunianya runtuh seketika. Ia meraba dinding, mencari pegangan agar tidak jatuh. Bella. Randy mengetuk lebih keras. Nadanya sedikit putus asa. Dengerin aku. Kita perlu bicara. Kamu salah paham. Aku nggak maksud ngomong hal kayak gitu. Bella menutup mulutnya. Ia ingin percaya. Bagian dirinya yang dulu mencintai Randy ingin mempercayai bahwa ini semua kesalahan besar. Tapi kemudian ia ingat kata-kata Arman. Ingat tatapan Randy malam itu. Ingat cara suaminya tidak mencari Bella selama seminggu hingga orang-orang lain yang justru mencarinya sekarang. Bu Rasti memegang tangan Bella, menariknya pelan. Kita ke belakang. Sekarang. Namun sesuatu membuat Bella tidak bisa bergerak. Bel, aku mohon. Suara Randy terdengar lebih pelan. Aku cuma mau jelasin semua. Keheningan sesaat. Lalu Randy berkata dengan nada yang tak pernah Bella dengar sebelumnya. Tolong buka pintunya, sebelum mereka datang lagi. Kata-kata itu membuat jantung Bella seperti dihentak. Mereka? Berarti Randy bukan satu-satunya yang mencarinya. Berarti ancaman itu nyata. Bella mulai mundur. Bu, saya takut. Kita keluar lewat dapur, ujar Bu Rasti cepat. Lewat pintu belakang. Kita cari tempat aman. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, braak. Suara hantaman keras terdengar. Pintu depan didorong dari luar. Kuncinya bergeser. Suara laki-laki asing itu terdengar lagi. Lebih dekat. Lebih tegas. Seperti seseorang yang tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Bella, jangan bikin semuanya susah. Bu Rasti segera meraih lengan Bella dan menariknya menuju dapur. Napas Bella tercekik. Langkahnya panik. Jantungnya berdegup tidak karuan seolah akan meledak. Pintu depan didorong lagi. Kali ini lebih keras. Kayunya bergetar. Ayo, Bel, cepat. Bu Rasti hampir mendorong Bella keluar pintu belakang. Tapi sebelum pintu belakang terbuka, suara Randy terdengar lagi. Dan kali ini, suaranya pecah. Seperti seseorang yang benar-benar ketakutan. Bel, tolong jangan keluar. Mereka sudah di belakang juga. Bella membeku. Tubuhnya gemetar hebat. Depan ada Randy dan orang asing. Belakang, sudah dijaga orang lain. Ia terjebak. Bu Rasti menutup pintu dapur perlahan. Wajahnya pucat. Bel, ujarnya dengan suara bergetar. Kamu harus kuat. Apapun yang terjadi setelah ini. Langkah kaki terdengar dari 2 arah. Dari depan. Dari belakang. Mendekat. Mengepung. Dan Bella sadar. Minggu ketika ia pergi dari rumah bukanlah titik balik. Melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Rumah kecil itu mendadak berubah menjadi ruang sempit yang penuh ancaman dari segala arah. Bella berdiri memeluk dirinya sendiri. Jantungnya berdegup begitu keras hingga ia bisa mendengarnya berdentum di telinga. Bu Rasti menahan napas, tubuhnya sedikit condong ke depan, seperti seekor hewan yang siap melindungi anaknya. Suara langkah kaki di depan pintu makin keras. Kayu pintu depan bergetar, seakan kapan saja bisa jebol. Dari belakang rumah, terdengar suara seseorang mencoba membuka pintu belakang. Gagang pintu diputar keras. Klik, klik, klik. Cek apakah dia di dalam. Suara seseorang terdengar rendah dan mengancam. Bella segera mundur lebih jauh hingga punggungnya menempel pada lemari dapur. Tangannya lemas, wajahnya pucat. Bu, suaranya hampir tak terdengar. Kita harus bagaimana? Bu Rasti menatap Bella. Tatapannya tegas meski ketakutan jelas terlihat. Bel, dengarkan saya. Tidak ada pintu keluar. Hanya ada 2 pilihan, bertahan atau menyerah.
Dan kita tidak akan menyerah, kamu dengar. Namun sebelum Bella sempat menjawab, suara Randy kembali terdengar dari depan. Berhenti. Jangan dobrak pintunya. Aku sudah bilang aku bisa bujuk Bella keluar. Suara itu terdengar seperti seseorang yang mencoba mengendalikan situasi yang sudah jauh dari kemampuannya. Randy, teriak orang asing itu, penuh kesal. Kalau kamu masih mau semuanya selesai, kamu minggir sekarang. Suara itu membuat bulu kuduk Bella berdiri. Ia ingat nada itu. Nada yang sama saat lelaki itu membicarakan syarat pelunasan hutang Randy. Ketakutan itu kini berubah menjadi sebuah kepastian. Ini bukan sekadar konflik rumah tangga lagi. Ini adalah urusan hidup dan mati. Bella merasakan udara di dada semakin berat. Ia ingin lari, tapi tidak ada ruang untuk berlari. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya terkunci di tenggorokan. Matanya mulai berair tanpa bisa ia hentikan. Bu Rasti menggenggam tangan Bella kuat-kuat. Kita ke kamar sebelah. Kunci pintunya. Setidaknya itu memberi kita waktu. Bella mengangguk cepat. Tetapi ketika mereka hendak bergerak, braak. Pintu depan akhirnya didorong begitu keras hingga engselnya terangkat sebagian. Hanya butuh satu tendangan lagi hingga pintu itu terbuka penuh. Bella hampir jatuh karena terkejut. Bu Rasti langsung menarik Bella ke arah kamar tengah. Namun belum sempat mereka menutup pintu, suara seseorang terdengar dari ruang tamu. Bella, aku tahu kamu dengar aku. Itu suara Randy. Tapi ia tidak seperti biasanya. Ada ketakutan yang membungkus kata-katanya. Ketakutan yang bukan untuk Bella, melainkan untuk dirinya sendiri. Bu Rasti menutup pintu kamar tengah dan memutar kuncinya. Klik. Pegang gagangnya. Bu Rasti memerintahkan. Bella menempelkan telapak tangannya ke gagang, meski tangannya gemetar. Suara langkah kaki terdengar mendekat. Seseorang berada tepat di depan pintu kamar. Bel. Suara Randy terdengar dari balik pintu, sedikit putus asa. Tolong, buka pintunya. Aku nggak akan biarin mereka sakitin kamu. Kau percaya aku, kan? Bella memejamkan mata, air mata jatuh tanpa suara. Percaya? Kata itu hampir terdengar seperti lelucon pahit sekarang. Bu Rasti mendekat ke pintu, menyahut dengan tegas. Randy, pergi. Kamu sudah cukup menyakiti Bella. Aku tidak mau menyakitinya. Randy menjerit. Aku cuma. Suaranya tercekat. Dari balik pintu, terdengar suara lain memotong kasar. Cukup, Ren. Kamu punya waktu seminggu. Kamu janji selesain urusan ini. Dan sekarang wanita itu ada di dalam. Buang waktumu sudah cukup lama. Suara itu membuat Bella membeku. Itu suara lelaki yang semalam memberi Randy pilihan mengerikan itu. Seseorang menginjak lantai kayu dengan keras. Duk, duk, duk. Lalu suara itu berkata dengan dingin. Kalau kamu tidak mau lakukan, biar aku saja yang selesaikan. Bella hampir menjerit. Randy membalas cepat dengan suara panik. Jangan sentuh dia. Jangan sentuh Bella. Ini urusan gue. Kalau begitu, lakukan sekarang. Keheningan membeku di udara. Suara Randy pelan, sangat pelan, seperti seseorang yang sedang dipojokkan hingga ke dinding terakhir hidupnya. Itu, istriku. Dan itu masalahmu, jawab suara laki-laki itu tanpa sedikit pun simpati. Kamu harus pilih, hutangmu lunas, atau hidupmu yang selesai. Ucapan itu membuat Bella merasa seluruh tubuhnya runtuh. Orang itu benar-benar datang untuk mengambil nyawanya. Randy mulai memukul pintu dari luar. Bella, ayolah buka. Aku mohon. Aku nggak mau orang lain sakitin kamu. Nada suaranya terdengar seperti seseorang yang baru menyadari konsekuensi dari pilihan buruknya sendiri. Namun bagi Bella, itu tidak menghapus apapun. Tidak menghapus luka. Tidak membalikan fakta bahwa suaminya pernah mempertimbangkan menghilangkan dirinya demi uang. Bu Rasti menepuk pipi Bella perlahan. Sayang, dengarkan ibu. Kita tidak akan tunggu mereka masuk. Kita harus melawan. Bagaimana, Bu? Bella terisak. Kita cuma punya ini. Kita tidak punya apa-apa.
Yang kita punya adalah waktu beberapa detik, jawab Bu Rasti tegas. Dan keberanian. Kamu dengar ibu? Keberanian. Suara ketukan lain menghantam pintu kamar. Gagang pintu bergetar, hampir lepas dari genggaman Bella. Braaak. Braaak. Bu, saya takut. Bella hampir jatuh. Bu Rasti memegang kedua pipinya. Tidak apa-apa kalau kamu takut. Yang penting kamu tidak menyerah. Pintu kamar mulai retak. Mereka tidak punya waktu. Bella memandang sekeliling kamar dengan panik. Matanya menangkap benda kecil di atas meja kayu. Obeng yang dipakai Rasti sore tadi untuk memperbaiki jendela yang rusak. Bu Rasti juga melihatnya. Bel, ambil itu. Dengan gemetar, Bella meraih obeng itu. Rasanya dingin di tangan. Tetapi itu satu-satunya hal yang bisa ia pegang saat hidupnya hampir direbut. Pintu kamar bergoyang keras. Brak! Retakannya makin melebar. Bella berdiri memeluk obeng itu dengan kedua tangan. Raut wajahnya bukan lagi hanya ketakutan. Ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang tumbuh dari lubuk terdalam dirinya. Sebuah kekuatan kecil namun nyata. Keinginan untuk tetap hidup. Bu Rasti berdiri di sampingnya. Tubuhnya condong ke depan seperti perisai. Dan ketika hentakan terakhir menghancurkan setengah pintu kamar, Bella tahu, apapun yang menunggu di balik pintu itu, tidak akan sama lagi dengan hidup yang ia kenal sebelumnya. Hujan masih turun ketika 1 minggu berlalu sejak Bella meninggalkan rumah dan meninggalkan selembar kertas di depan pintu. Selama 7 hari itu, banyak hal berubah. Hanya saja perubahan itu tidak terjadi pada dunia, melainkan pada hati yang selama ini diam-diam patah, diam-diam hancur, dan kini memaksa dirinya untuk tetap berdetak meski nyaris tak sanggup. Randy berdiri di depan pintu rumah yang selama ini ia anggap hanya bangunan kosong tempat pulang, bukan tempat dicintai. Pintu itu kini terasa asing, seolah bukan lagi rumah, melainkan saksi bisu dari kesalahannya sendiri. Di lantai, kertas kecil yang dulu ditinggalkan Bella sudah ia simpan di saku dada. Sudah lusuh, terlipat berkali-kali, basah oleh hujan dan oleh air mata yang ia tak pernah mengakuinya. Kalimat yang ditulis tangan Bella sederhana, tapi menyayat. Aku pergi. Untuk kali pertama dalam hidupku, aku memikirkan diriku sendiri. Jangan cari aku. Randy membacanya entah untuk yang keberapa kali. Setiap huruf seperti jarum. Setiap titik seperti penanda dosa. Dan sejak pesan itu ditemukan, Randy benar-benar tidak melihat Bella lagi. Bukan di rumah sakit tempatnya bekerja, bukan di rumah ibunya, bukan dimanapun. Seolah Bella menghilang dari dunia. Padahal keberadaannya dulu tidak pernah benar-benar ia perhatikan. Ia mengira Bella pergi untuk menenangkan diri. Ia mengira Bella hanya butuh waktu. Tapi 7 hari lewat, dan tidak ada satu kabar pun. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada tanda. Mulutnya kering saat mengingat kata-kata sendiri yang menghancurkan hidup istrinya. Kalau saja istriku mati, utangku lunas. Randy menutup wajah. Hujan terus turun, namun air yang jatuh dari matanya lebih panas, lebih menyakitkan. Ia ingin memutar waktu. Ia ingin mencabut kata itu. Ia ingin mengganti seluruh kebodohan dengan rasa cinta yang seharusnya sejak dulu ia berikan. Tapi waktu tidak pernah menunggu orang seperti dirinya. Waktu tidak pernah murah hati pada seseorang yang baru menyesal setelah kehilangan. Di tempat berbeda, Bella berdiri di depan jendela sebuah kamar kecil di kota lain. Tempat itu bukan rumah, bukan pula penginapan nyaman, tapi ruang sederhana di rumah seorang relawan yang ia temui di perjalanan. Perban masih menutupi bagian lengannya. Bekas luka jatuh ketika ia berlari malam itu, kabur tanpa arah, hanya berusaha menjauh dari suara suaminya yang lebih menusuk daripada apapun. Sudah lebih baik, Bella? Suara lembut seorang perempuan parubaya memecah keheningan. Sudah, Bu. Terima kasih. Bella tersenyum kecil. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus dalam 1 minggu, tapi sorot matanya berubah. Ada sedih, tetapi juga ada sesuatu yang dulu tidak pernah ada. Kesadaran bahwa dirinya berhak hidup tanpa ketakutan. Kalau butuh waktu lebih lama tinggal di sini, tidak apa, lanjut perempuan itu. Bella mengangguk, menatap hujan yang mengguyur atap seng rumah kecil itu. Suara airnya menenangkan,
meski sesekali membuat dadanya sesak, mengingatkan malam ketika semuanya berubah. Ia tidak membenci hujan. Yang ia benci adalah kenangan yang dibawa hujan. Dan malam itu kembali berputar di kepalanya. Saat ia datang membawa makanan kesukaan Randy. Saat ia tersenyum meski lelah. Saat ia ingin memberi kejutan. Lalu, kalimat itu yang keluar dari mulut suaminya sendiri. Tentang kematian yang ia harapkan. Bella menutup mata. Sudah 7 hari, tetapi luka itu belum sembuh. Mungkin tidak akan pernah benar-benar sembuh. Namun ia mulai belajar satu hal. Kadang pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi adalah satu-satunya cara untuk tetap hidup. Sementara itu, Randy mulai seperti orang kehilangan arah. Ia pergi ke kantor polisi. Ditolak karena belum cukup 24 jam saat itu. Ia pergi ke rumah sakit tempat Bella bekerja. Rekan kerjanya hanya menggeleng. Ia menghubungi semua teman Bella. Tidak ada yang tahu. Ia bahkan mendatangi rumah orang tua Bella. Tapi keluarganya justru murka dan mengusirnya. Kalau Bella kenapa-kenapa, itu salah kamu, Randy. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari tamparan apapun. Randy mulai berharap hal yang mengerikan. Bella ditemukan dalam keadaan apapun, asalkan ditemukan. Ia membenci dirinya sendiri karena pernah menginginkan istrinya mati. Dan kini ia takut keinginan itu jadi kenyataan. Hari ke-7. Pagi itu, Randy duduk di meja makan. Rumah hening, seperti kosong, seperti mati, seperti dirinya. Di depan meja, ada satu mangkuk sup yang ia panaskan. Sup kesukaan Bella. Sup yang dulu selalu dibuat istrinya setiap ia sakit, tetapi sering ia tinggalkan begitu saja tanpa dimakan. Ia menatap kursi kosong di seberangnya. Bel, pulanglah, tolong. Suara itu patah. Hampir tidak terdengar. Teleponnya bergetar. Randy langsung meraihnya dengan harapan campur panik. Tapi itu hanya tagihan utang. Ia membanting ponsel ke meja, memegangi kepala. Kalau bukan karena utang ini, aku nggak akan ngomong kayak gitu. Suara itu lirih, seperti alasan rapuh yang ia ulang-ulang untuk membuat dirinya merasa lebih baik. Tapi alasan tetaplah alasan. Sesalah apapun Bella, ia tidak pantas mendengar kalimat seperti itu. Dan kini, penyesalan adalah teman yang menempel di pundaknya, tak mau pergi. Jauh dari sana, Bella duduk di ranjang kecil, menatap kotak makan sederhana yang diberikan oleh perempuan relawan yang menampungnya. Ia membuka kotaknya. Isinya sup hangat, sederhana, tetapi aromanya membuat air mata menetes otomatis. Sejak ia pergi, hidupnya jauh lebih ringan meski penuh ketidakpastian. Ia tidak lagi bangun dengan takut. Tidak lagi berjalan di rumah dengan hati-hati. Tidak lagi mendengar teriakan tidak penting. Namun, hati tidak pernah benar-benar bebas dari bayangan masa lalu. Aku akan baik-baik saja, gumamnya. Tapi suara itu tidak benar-benar yakin. Ia tahu suatu hari ia harus menghadapi semuanya. Randy, utang, sakit hati, dan masa depan yang belum ia putuskan. Namun hari itu, bukan hari ini. Hari ini ia hanya ingin bernapas. 1 minggu telah berlalu sejak malam itu. Namun bagi dua hati yang terpisah, 1 minggu terasa seperti 1 tahun. Dan takdir belum selesai dengan mereka. Belum. Sebab apa yang terjadi setelah seminggu itu akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Jauh lebih menyakitkan, sekaligus jauh lebih membuka mata. Sesuatu yang akan menentukan. Apakah mereka akan saling menemukan kembali, atau saling kehilangan untuk selamanya.